Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali ya Pak. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dipanjangkan umur kita semua, diberi kemudahan dalam setiap urusan. Kita buka dengan pembacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, jadi materi ini yang saya coba analisis dan silakan bisa buka kitab tadribnya juga kalau yang punya. Tapi kalau yang nggak punya, silakan kisi-kisi yang saya kirim itu bisa dilihat. Nah, bisa dilihat sambil saya coba buka juga untuk materinya di sini. Pertama, sesuai dengan kisi-kisi yang ada, nanti kita coba lihat cara bacanya ya. Namun sebelum itu silakan saya minta pretest ya. Artinya baca sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Ayo Bu, nyalakan Bu. Jadi ini bukan satu-satu lagi. Silakan siapa yang mau mencoba membaca. Oke. Jadi sebelum saya coba jelaskan seperti biasa, silakan. Ada yang mau coba baca. Jadi ini tidak ada penilaiannya ya. Yang ada penilaiannya ketika setor ke Mas Zul, Mas Umaidi, sama Pak Irfan nantinya. Ya, silakan. Oh, Pak Irfan itu rencana malam Kamis ya? Ya Allah. Iya, lanjut. Ayo Pak, Bu, semuanya. Saya Ustaz Siapa, Pak? Imam Maulidi. Oke, silakan Pak Imam. Materi ke-12 ya. Materi ke-12 silakan. Kalau yang terbitan terakhir itu ada di halaman 12. Sambil buka kisi-kisinya gak apa-apa. Silakan baca semampunya dulu. Ayo silakan Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an uktira fihi ay al-mukhtasari minat taqsimati til ahkami al-fiqhiyati Ya. Sudah. Lanjut. wa min hasri ay dabati al-khisali al-wajibati wal mandubati wa ghairihima fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban bis-sawabi Oke. minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Oke. Baik. Ada yang mau coba baca ulang atau ada yang mau langsung koreksi kira-kira ada bacaan yang salah atau tidak ya. Jadi kita cocokkan dengan atadribnya nanti. Pak, Bu, ayo yang perempuan. Ya, Yai, saya Yai ya. Ya, silakan Bu. Mau dibaca benar atau dibaca salah, ya terserah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alani aidon ba'dul asdiqai an ukthira fihi ay mukhtasari min taksimani lil ahkamil fikhiyati wa min hisrin aidobdin al khisalil wajibati
wajibati wal mandubati wa ghairihima. Faj apa ya? Fa'ajibtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban lisawabi minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Oke. Pak, Bu, ada yang masih keliru? Coba saya minta lagi, silakan. Jadi dicoba sebelum kita bahas ya. Minta satu kali lagi yang laki-laki, coba yang laki-laki. Pak, siapa yang mau bacakan ini sebelum saya jelaskan nanti dari segi i'rab. Ayo silakan. Baik, kalau memang tidak ada, Saya Ustaz. ayo silakan Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alani aidan ba'dul asdiqai an uksira fihi ay al-muqtasari min at-taqsimati lil ahkamil fiqhiyyati wa min hasri aidobati ala khisalil wajibati wa mandubati wal mandubati wa ghairihima. Fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban bisawabi minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Oke, baik. Kenapa anunya Mas Wani headsetnya kira-kira Ya, Ustaz. bunyi? Tidak bawa headset. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mencari tahu cara baca ya yang benar. Jadi apakah yang dibaca teman-teman tadi sudah benar atau tidak? Cuman materi ini atau bacaan ini kita akan jadi acuan ketika nanti untuk disetorkan. Jadi ini proses pemberian materi sehingga alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman yang membantu, itu ada 3 orang, mulai dari Mas Zul, Mas Sumaidi, sama Pak Irfan nanti yang menerima setoran dari masing-masing. Cuma mungkin masih sedikit kendala kemarin ya. Mudah-mudahan ke depan semakin lancar sehingga kalau yang tidak sempat nyetor ke Mas Zul bisa ikut ke Mas Sumaidi misalnya. Baik. Coba di sini kira-kira Bapak Ibu silakan nyalakan semua. Kita akan coba menganalisis kata per kata sesuai dengan kitab at-tadribnya. Jadi kalau dalam kitab at-tadribnya wawunya disebut kalimat apa ini Pak Bu? Genap Yai, huruf Kalimat huruf disebut huruf apa kalau di permulaan itu? istinaf ya. Nah, maka jelas ya cara bacanya pasti wa ya, tidak ada kalau kalimat seperti ini dibaca wi atau u ya. Apalagi sukun ya gak bisa. Terus kemudian di sini sesuai dengan kitab at-tadribnya adalah apa bacaannya? Fi'il madhi, kisi-kisinya adalah fi'il madhi. Kemudian di sini 2 kalimat plus ada nun wiqayah ya dan ya mutakalim. Ayo kira-kira bacaannya apa ini? Salani. Wasa'alani. Oke, wasa'alani. Berarti ini kalimat fi'il madhi ya, fi'il madhi Pak. Cuma sekarang saya mau tanya masalah nahunya. Tahu fi'il madhi itu apa Pak, Bu? Fi'il madhi itu yang kalimat yang mempunyai kata kerja. Ya, kata kerja menunjukkan arti Lampau. wow. Oke, kemudian di sini kira-kira fi'il madhi mabninya mabni apa Pak, Bu? Mabni fathah. Mabni fathah. Tahu nggak kenapa alasannya ini? Kok mabni fathah dibaca sa'ala? Pak. Karena ketemu dengan domir, Ketemu dengan domir. Nah, ternyata masih kurang tepat. Ayo, ada yang bisa jawab. Kapan fi'il madhi itu mabni fathah? Jadi sebenarnya ada kaidahnya ya, dibaca fathah, dhammah, sukun itu ada kaidahnya. Nah, maka dari itu Pak, kenapa saya sendirikan untuk pemberian materi? Siapa tahu nanti ada yang kurang paham, saya akan sepil materi rumusnya ya. Jadi insya Allah dapat 2 praktek ya, pemberian praktek seperti ini juga nanti saya akan coba masalah rumus ininya Pak. Apa namanya? Materinya ya.
Biasanya Bu Mukulsum tanya-tanya apa yang dimaksud ini, maka saya akan jawab di pertemuan ini, Bu. Maka saya harapkan nanti ikut setorannya itu yang terpenting, Pak ya. Setorannya itu. Cuman kebetulan saya lupa kemarin, Bu. Yang mau dikirim ke yang perempuan, ke grup perempuan untuk jadwalnya Mas Zolan sudah ada. Itu Iya. Ahad sore. Kemudian ada Pak Mas Humaidi. Nah, itu apa namanya malam Selasa ada Mas, ada Pak Irfan juga. Ya. Jadi inilah fi'il madhi. Ayo ada yang tepat baca anonya, alasannya kenapa di sini mabni fathah? Tidak Disebut madhi fathah karena tidak bertemu dengan domir mutarik Coba marfu dengan Pak waw Haji Nasor. jama'. Saya tanya Pak Haji Nasor satu-satu dulu. Pak Haji Nasor biar jelas. Pak Haji Nasor. Kenapa Iya. Pak? Karena tidak bertemu dengan tadomir mutarik dan waw jama'. Oke, coba andai kata sa'alah ini ditemukan dengan domir rafa mutaharik, contohnya satu saja, jadi apa ini Pak? Ya, biar- Apanya? Saat Misalnya, ya sa'alah, oke, sa'al tuh baru tuh di sini disebut dengan domir rafa mutaharik. Kira-kira ada berapa macam domir rafa mutaharik itu? Ayo, ada yang sempat hitung? 14 ya. 14 semuanya itu Pak, domirnya Pak. Semuanya ya? Oh, yang dia. Mulai dari na, ta, Tu. ti, ta, Ti. tuma, tum, ti, tuma, tunna, 6, 7 kayaknya ya, ada 7 macam. 1, 2, 3, Nanti kita coba cek di materinya. 9 guys. Semuanya 14 Pak. Ye. Oh ya 14. Dhamir mutaharik itu mulai dari na. Mulai dari na itu na muannas itu jamak nun niswah. Itu Iya. namanya dhamir mutaharik na. Alna Sa'alna, fa'altum sa'alta, fa'atum fa'ati sa'altuma, fa'atuna sa'altum. fa'atuna fa'atu fa'alna. Betul. Fa'alna fa'ata fa'atuma fa'atum fa'ati fa'atuma fa'atuna fa'atu fa'alna. Berarti 7. 7. Iya, Iya. betul, 7. Ya, ada 7. Oke, baik. Kemudian Pak sa'ala. Nah, untuk mengetahui wazannya mengikuti fa'ala, fa'ila, fa'ula itu dapat dari mana? Sampean tahu Untuk ini dibaca sa'ala itu tahu dari mana Pak Bu semuanya? Baca sa'ala. Iya, Dari mengikuti Dari- fa'ala, fa'ila, fa'ula. mengikuti wajan fa'ala. Iya, kenapa? Tahu dari mana? Karena fatah ain fil madinya. Fatah-fatah. Oke. Fa'ala yaf'ulu. Sebenarnya ada teorinya ya. Kalau terdiri dari huruf halak itu biasanya mengikuti wazan fa'alah seperti itu. Ini sudah. Jadi lebih pasnya itu kalau lebih gampangnya lihat di kamus karena di kamus bilang sa'ala. Apalagi Oh kalau iya, kita ada. lihat Al-Qur'an Oh iya. wa idza sa'alaka ibadi. Al-Qur'an tidak mengatakan wa idza sa'alu ya. Wa idza sa'ula atau sa'ila. Al-Qur'an mengatakan wa idza sa'alaka ibadi. Ya, Kira-kira ini maknanya apa Pak Bu semuanya? Maknanya Meminta. sa'ala itu apa? Bertanya. Minta. Ya, Minta. meminta. Bertanya bisa nggak Bertanya. Ya, kalau bertanya kan dijawab. Nah, ini dituliskan berarti diminta. Dituliskan kitab. Ini bukannya sudah ya? Belum. Oh, oke. Kemudian berikutnya adalah ni di sini. Sa'alani. Coba nunnya disebut nun apa? Nun wikoya. Nun wikoya. Apa itu nun wikoya, Pak? Ada yang pernah tahu? Saya jelaskan Penolong. nanti. Penolong ya Pak? Non yang menjaga atau menolong agar fiil itu tidak apa? Tidak kasroh. Tidak kasroh. Karena nanti kalau tidak ada nun wikoya maka dibaca sa'ali seperti itu kan, sehingga menyebabkan fiilnya kasroh. Kira-kira seperti itu. Maka biasanya nun wikoya itu ada ketika fiil bertemu dengan ya mutakallim ya, karena ya mutakallim nanti kan sukun.
Maka itu yang dikatakan dalam alfiyah wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nuzim. Jadi sebelum fi'il, kalau fi'il bertemu dengan ya mutakallim, maka sebelum ya mutakallimnya dikasih nun wiqayah ya. Jadi nun wiqayah itu ada ketika fi'il bertemu dengan ya mutakallim. Mutakallim. Wasa'alani dan meminta, wasa'ala dan meminta berarti kira-kira belum ya, ada fa'ilnya belum ya. Fa'ilnya di mana kalau dalam kitab at-tadribnya Pak, Bu, semuanya? Ba'du. Ya, ba'du ya. Berarti ini sendiri jadi apa di sini? Ya-nya fi mahalli apa? Coba kita lihat di at-tadribnya. Fi mahalli nasbi. Ya, dalam kitab at-tadribnya itu wal ya'ul mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bi ya. Maf'ulun bi. Itu maf'ulun bi, maka di sini sebagai objek dan meminta kepadaku, seperti itu cara memberi makna. Ya, kira-kira ini apa Pak, Bu, semuanya bacaannya? Aidon. Aidon. Kira-kira ini kenapa nasab, Pak? Maf'ul mutlak. Ya, sesuai dengan yang ada di kitab at-tadribnya adalah maf'ul mutlak, atau bisa sampean jawab hal juga bisa. Hal atau maf'ul mutlak. Keadaannya. Jadi diambil dari kata Allah yaitu aidon, seperti itu. Baik. Sudah ya. Jadi jangan sampai salah bacaannya wa sa'alani aidon. Kemudian karena ini fa'il apa ciri-ciri fa'il itu Pak, Bu? Kalau Berada sampean ingin setelah mengetahui fa'il harus mengetahui Fi'il. karena umumnya Isim fa'il isim yang diropakan yang jatuh setelah fi'il. ya, atau bahasa simpelnya itu fa'il itu adalah pelaku, pekerja, atau subjek. Jadi yang bertanya itu siapa, seperti itu loh. Maka di sinilah pelakunya. Maka dibaca apa kira-kira? Ba'du. Ingat ya. Karena kenapa dibaca rofa? Karena fa'il itu ya harus dibaca rofa. Di antara isim yang dibaca rofa adalah fa'il. Cuma sekarang kita mencari tahu ini rofaknya menggunakan apa? Menggunakan dhamma. Jadi itu ada alasannya. Begitu juga dengan aidon tadi. Kenapa menggunakan dhamma? Mengapa menggunakan fathah aidon? Sama ini. Semuanya karena isim mufrad. Ya. Untuk mengetahui isim mufrad dari mana? Ya dari maknanya. Aidon itu Menunjukkan mana satu. ya, maknanya menunjukkan arti satu, sebagian ya. Sebagian satu seperti itu. Karena kalau sebagian banyak itu nanti sebagian seperti itu kan. Terus berikutnya sesuai dengan kisi-kisi i'rabnya ini adalah apa Bu? Mudhaf ilaih. Kira-kira mau dibaca apa Pak, Bu, semuanya? Asdiqoi. Oke. Hukum mudhaf ilaih bagaimana Pak? Jar. Isim yang dibaca jar ada berapa? Ada 3. Ada yang jawab 7 kah? Kalau isim yang dibaca rofa ada berapa Pak? Ada 7. 7. Jadi itu kuncinya kalau sudah mengetahui ini kalimat isim, maka ya tinggal pilih karena ini adalah mudhaf ilaih. Cocok enggak mudhaf ilaih? Sesuai tidak? Karena mudhaf ilaih itu ada setelah mudhaf kan? Berarti susunannya disebut susunan apa Pak, Bu? Susunan idhofah. Pak, ingat apa itu susunan idhofah? Dua kalimat jadi satu makna. Apa Bu? Dua kalimat bisa jadi menggabungkan dua kata atau dua kalimat atau lebih, digabungkan apa tujuannya? Untuk menjadi satu pengertian. Sehingga kalau digabung ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman. Berarti ini kenapa jar? Karena mudhaf ilaih, jarnya menggunakan apa? Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Ada yang tahu? Jamak taksir ya. Jamak taksir, mantap. Apa mufradnya Pak? Sadiqun. Artinya teman. Kalau asdiqo
Sudah ada teman-teman. Oke, jadi pas ya. Di antara ciri-ciri idhofah itu yang pertama wajib gak ada alnya, kemudian yang kedua itu kebiasaannya ada al. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang tidak pakai al juga. Oke. Ba'dul asdiqai meminta untuk apa? Nah, meminta untuk apa? Maka di sini coba kita lihat. Ini cara bacanya apa? Sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Apa kisi-kisinya? Di kitabnya apa? Masdar. Disebut apa namanya? Huruf masdar. Dari Harfu masdarin ya. Huruf masdarin. Wa nasbin. Nanti menasobkan. Maka cara baca huruf masdar itu ya bacanya an ya. Jangan dibaca anna. Kalau anna itu masuk pada isim, Pak. Tapi kalau an itu masuk pada fi'il. Fi'il. Nah, oke, kalau ini dibacaan ini adalah kalimat fi'il namanya fi'il Mudhari. Madi. madi mudhari. Coba lihat kitabnya apa? Mudhari. Fi'lun mudhari'un Mansubun. mansubun. Seperti itu kalau di kitabnya. Fi'lun mudhari'un mansubun. Oke, kira-kira mau dibaca apaan? Aksuro. Anu kasiro. Coba ini wazannya yang harus diluruskan. Ayo fi'il madinya apa? Suro. Kasaro. Kalau kasuro itu mujarradnya Pak Edi. Kasuro artinya banyak. Yaksuru fi'il mudhari'nya banyak. An kalau dibaca an aksuro misalnya agar saya banyak, berarti dia suruh musannif suruh menjadi banyak ini. Harus punya ajian itu loh yang bisa jadi banyak itu apa namanya? Film Maling Dharma dulu itu. Jadi salah wazan di sini ya beda artinya. Ajian apa, Pak? Malih rupo kah? Bisa apa? Bayangan. Nah, itulah. Segang baplang. Kalau dibaca ikut wazan fa'ula yaf'ulu, maka nanti dibaca fa'ula yaf'ulu aksuru. Seperti itu kan, ada alnya aksuro. Maknanya beda lagi. Agar saya banyak. Meminta teman-temanku agar saya bisa menjadi banyak. Ya suruh belajar ajian Nyaling Dharma itu yang bisa banyak itu maksudnya nanti. Tapi ini yang dimaksud apa? Musonib itu diminta untuk memperbanyak. Ya. Ya. Sehingga kalau seperti itu ya kita harus mempunyai makna muta'addime. Jadi cara memuta'addinya itu dua opsi. Kalau nggak mau ikut wazan af'ala, ikutkan wazan fa'ala. Berarti kalau mau dibaca ya baca af'ala yuf'ilu. Berarti aksaroh yuksiru diganti hamzanya menjadi diganti hamzah ya menjadi uksiru atau uksiro adaannya. Atau ukatsiro seperti itu. Ya. Atau wazan fa'ala yufa'ilu. Cuma sekarang itu yang lebih banyak itu mana yang dipakai oleh kaidah bahasa Arab seperti itu loh Pak. Nanti kita mencocokkan juga. Coba sampean pernah mendengar kata iksar enggak? Aksaro yuksiru iksaron. Iksar. Lebih sering mana sampean mendengar kata iksar dengan kata taksir? Taksir ya. Taksir yang pakai ta ya. Bukan yang taksir jamak taksir itu. Kalau taksir seperti itu kan pecah artinya. Kalau ini taksir itu memperbanyak. Maka disitulah kita harus mengambil yang ghalib atau yang biasa digunakan. Seperti itu loh. Kalau yang biasa digunakan itu iksar. Ya. Berarti kita ikutkan wazan af'ala yuf'ilu saja ya. Berarti an Siro. Jadi artinya memperbanyak. Kalau dibacaan aksuro agar saya banyak seperti itu nantinya. Jadi beda cara baca, beda maksud nantinya. Oke. Memperbanyak. Terus fi gampang ya. Kalau gampang ya sudah lewati fihi jar majrur di dalamnya. Maksudnya di dalam apa? Takut sampean kurang paham maka dibantu dijelaskan oleh Ibnu Qasim
Apa bacaannya? Atau ada alnya di sini, maka di sini disambung ya, ayil. Mukhtasari. Sorry. Ya, baca mukhtasori. Kenapa dibaca jar di sini? Ayo, sesuai dengan kisi-kisi dalam kitab At-Tadribnya menjadi Badal. Ada Iya. dari badal. Jadi maksudnya badal, kenapa kok bisa menjadi badal? Karena isi dari hi adalah mukhtasor. Jadi satu kesatuan Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi mengatakan fihi sama dengan mengatakan fil mukhtasori. Nah, maka disitulah badal itu satu kesatuan, Bu. Satu kesatuan kalau bendanya sama. Kalau bendanya sama, maka disebut badal. Kira-kira badal apa, Pak? Badal itu banyak loh. Kalau dia satu kesatuan dan itu asli yang pertama dan yang kedua itu satu zat lah, satu benda, itu namanya apa? Badal? Badal apa namanya, Pak, Bu? Badul kumingkul apa badul? Waktu itu sebagian, Pak Edi. Kul mingkul. Kulli minal kul. Kulli. Ya, kalau sebagian ya beda dengan keseluruhan. Jadi ini keseluruhan antara hi itu ya bukan bagian, tapi memang isi dari hi itu adalah mukhtasor. Cuma kalau mukhtasor apa itu kemarin kita sudah bahas, bentuknya berupa isim apa, Pak? Dari segi tasrif. Asgar ya i. Hah? Maf'ul. Isim maf'ul. Fi'il madinya apa, Pak, Bu? Ikhtasoro. Ikhtaso. Artinya apa? Ringkasan. Ringkasan. Jadi kalau diterjemah agar saya memperbanyak di dalamnya, di dalam kitab ringkasan tersebut, ya kitab Fathul Qoribnya. Nah, bukan kitab Fathul Qorib, kitab takribnya ya, karena ini ucapan Abu Syuja. Nah, diperbanyak dari apa? Ya, bacaannya apa kira-kira, Pak, Bu? Taksimati ya i. Oke, minat taksimati. Terdiri dari susunan apa? Jar majrur. Jar majrur. Apa susunan Jar jar majrur? Itu apa, Pak, Bu, Mas, Mbak semuanya? Apa itu jar majrur? Huruf jar. Susunan huruf jar Dua, dan apa ya? Jar dan yang dijarkan. Oke. Kemudian untuk taksimati sendiri, ini berarti jarnya kenapa menggunakan kasroh, Bapak Ibu semuanya? Sohi. Sebab kalimat is jamu muannas salim. Karena jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim itu, Pak? Jama yang mempunyai tanda alif sama ta, yang ditandai sama alif sama ta. Dan Kalau mau lebih keren lagi, wa ma bita wa alifin qad jumi'a, seperti itu, Pak. Jadi setiap jamak yang dijamak menggunakan alif dan ta. Sehingga yuksaru fil jarri wa fin nasbi. Nah, yang mana kalau dia jar dan nasab menggunakan kasroh. Kalau rofa menggunakan dhamma. Doma. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kemudian minat taksimati. Nah, jadi kalau cara menerjemahnya bagaimana? Dari Beberapa pembagian. dari beberapa pembagian atau dari bagian-bagian. Oke. Terus kemudian ini jar majrur sesuai dengan kisi-kisi yang ada di kitabnya. Kira-kira ya kami, dibaca apa, Pak? ya kami Kami Dari susunan jar ya majrur. kamil fikiyati. ya minal lilah kamil lil ahkam. Fikiyati. Oke. Iya, Pak, di sini sama-sama ada alnya ya. Kira-kira ini susunan apa? Lil ahkamil fikih. Pak, mohon maaf. Pak Haji Nasor, bisa lebih mundur, Pak, setnya, Pak. Nah, Pak, nafasnya kedengeran ke berau. Kipas ini Oke, Pak. Oke. panas di sini tadi. Oh iya, Pak. Mohon maaf. Enggak tadi Pak. Oke, Pak. Maaf. Berarti coba lil akamil fikhiyati. Nah, kalau dari segi susunan disebut susunan apa? Jar majrur. Akamil fikhiyati maksudnya. Dan man Idopah. Coba lihat.
Kalau Man'ut. dalam kitabnya naat, kemudian yang Naat satunya man'ut. iya. Jar Kalau ini majrur. jadi naat berarti ini namanya naat man'ut. Oke. Kalau saya tanya kalimatnya ada berapa, Pak? Lil akamil fiqhiyati ada berapa kalimat? 3. 3. Tiga. 3. 1 Li. huruf. Iya. Kami kalimat Kedua. Sim. sim. Al fiqhiyati Sim. kalimat Tiga. Sim. 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 Lil akamil fiqhiyati. Nah, ini naat, Pak. Jadi kalau cara mengetahui naat itu adalah kan sudah tahu ya. Dari segi lafadznya kalau sama-sama ma'rifat ada al sama al seperti ini. Beda dengan ba'dul asdiqai tadi. Jadi pernah saya singgung kan kalau ma'rifat itu kemungkinan naat. Kalau nakiroh ma'rifat itu idhofah. Kalau ma'rifat nakiroh itu kemungkinan mubtada dan khobar seperti itu kan. Misalnya mengatakan Zaidun ko imun. Berarti ini ma'rifat, ini nakiro, ini kemungkinan adalah mubtada khobar. Tapi kalau Abdullah, ini adalah idhofah. Oke, sudah ya. Oke, cuma saya mau tanya, naat itu apa sih Pak, Bu, Mas, semuanya Mbak? Kata sifat. Mengikuti man'utnya. Kok kata sifat? Kurang tepat Pak Jaka kalau jawab Oh iya. naat itu kata sifat. Karena naat itu susunan. Mensifati kata sebelumnya ya. Naat itu adalah ya kalimat yang mensifati atau menjelaskan sifat man'utnya atau yang berhubungan dengan man'ut ya. Kalau mau lebih keren lagi ya bisa baca langsung. Fana tu tabiun mutimun ma sabak biwasmihi aw wasbi ma bihi talak. Itu di Alfiyah, Pak. Kalau mau lebih simpel gak usah belajar alfiah tapi ada seperti itu. Nah, di rumus pintar itu ada semuanya. Dalil-dalilnya, kutipan-kutipannya. Ya, misalnya gak hafal 1000, gak kuat hafal 1000, ya hafal itu berapa saja itu. Ya, sekedar yang penting-penting ya. Seperti naat. Jadi naat itu bisa kemungkinan menjelaskan sifat dari man'utnya atau yang berhubungan dengan man'ut. Kalau yang mensifati si naat man'utnya langsung itu disebut naat Hakiki. Kalau mensifati dari yang berhubungan dengan man'utnya disebut naat Sababiyai. Pertanyaannya lil ahkamil fiqhiyati ini kira-kira naat yang mana Pak, Bu, Mas, Mbak semuanya? Nggak tahu ya, I. Hakiki. Bu, saya mau tanya Bu. Lil ahkami pada hukum-hukum dari apa lil ahkami ya pada hukum-hukum fiqhiyati yang bersifat fikih. Yang bersifat fikih ini apa maksudnya? Hukum. Berarti menjelaskan sifat dari hukum. Berarti ini loh naat hakiki Bu, karena yang disifati adalah man'utnya langsung. Tapi kalau saya bilang atau musannif bilang lil ahkamil fiqhiyati kemudian ada kata embel-embel lain di sini fiqhiyah al-wajibu misalnya. Yang wajib misalnya fikih mempelajarinya misalnya mempelajarinya. Maka itu namanya naat sababi. Nanti saya coba spill untuk materi anunya ya, Bu. Kira-kira materi mana ya? Nyicil kira-kira materi mana Bapak Ibu nantinya yang perlu saya jelaskan. Jadi sambil belajar ini saya jelaskan untuk sampean modal setoran nantinya. Kemudian saya coba bantu untuk materinya. Seperti itu. Karena kelas materi sudah tidak ada lagi kan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan mumpung masih titik ini Pak, Bu. Pas Kiai, Halo. Pas ya? Oke. Oke. Baik, kemudian apa tadi bacaannya, Pak? Ya tetap wa ya, gampang. Ini huruf jar sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Dibaca apa? Wa min? Hisrin. Min. Hisrin, hasrin.
Husrin. Ini cara menentukan ini hisrin, husrin atau hasrin. Kamus Kiai. Muslim. Ya, di kamus apa, Pak? Belum lihat. Belum lihat. Sekarang harus lihat, Pak, biar nanti nggak usah lihat lagi suatu saat. Apa kira-kira? Has? Apa artinya, Pak? Hasrin. Apa artinya? Membatas. Batasan. Nah, maksudnya batasan apa? Batasan itu apa maksudnya? Ai. Nah, ingat setelah ai itu adalah badalnya. Maka kalau ini dibaca hasrin ya tadi ya. Iya. Kalau dibaca hasrin, maka dibaca ai ada istilah dobtun, Bu. Dobtu itu adalah bisa diartikan definisi, bisa diartikan kriteria seperti itu. Diberi penjelasan hisrin itu, batasan itu diberi definisi seperti itu. Diberi penjelasan. Terus dikasih dobit itu berarti dipelajari itulah. Ini seperti ini, dikasih rumus lah. Nah, dobtil apa ini kira-kira bacaannya? Al-Hisoli. Kenapa dibaca al-hisoli, Pak, Bu? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Berarti hukumnya jarnya menggunakan Kasroh. kasroh. Menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Jamak taksir. Karena jamak taksir. Apa kira-kira mufradnya, Pak, Bu? As-sholat. Coba lihat di kamus, ada nanti terbaca itu namanya khoslatun. Nah, tasniahnya adalah khoslatani seperti itu kan. Khoslatani ya. Kalau ini khoslatun dijadikan jamak taksir menjadi khisolun. Apa artinya khisol itu? Sama dengan perkara. Betul. Perkara. Dobtil khisoli ya, atau hal-hal ya, memberi batasan atau memberi kriteria atau definisi dari hal-hal yang ini sifat dari khisol. Jadi cocok karena khisol jamak di sini muannas wajibati. Lagi-lagi ini nada hakiki, ini menggunakan waw berarti disebut dengan menyambungkan antara wajibati dengan mandubati. Disebut susunan apa, Pak, Bu, Mas semuanya? Yai. Apa? Atof. Atof apa itu atof? Oh, yang setelahnya. Menggabungkan. Apa itu? Atof itu menghubungkan kalimat sebelumnya dengan sebelumnya menggunakan huruf A. Huruf atof ada berapa, Pak, Bu? 10. Apa saja? Bilwawi. Wa summa atau ya. Kemudian dibaca wal mandubati. Coba kita lihat dulu dari segi tasrifnya ya. Al wajibati kalau sampean lihat di kamus ya, wajibati artinya yang wajib. Karena ini merupakan bentuknya apa, Pak, Bu? Ada yang tahu? Isim fa'il dari fi'il madi. Wajaba fi'il mudhari'nya Yajibu. Tapi ini namanya bina misal wajibun ya, karena muannas maka ditambah ta ya, biar muannas ditambah ta karena mencocokkan pada khisol yang jamak. Jadi boleh Pak, Bu, kan naat harus ikut pada man'ud dari segi muannas dan mudzakkar, kira-kira seperti itu ya. Maka kok di sini laki-laki, kemudian di sini adalah perempuan, kok boleh? Wa qala syamahsyar wa qala zamahsyar kullu jam'in muannasun. Jadi kata Imam Samahsyari, setiap jamak itu dianggap muannas. Jadi kalau keroyokan itu disebut perempuan seperti itu. Kalau rombongan, iya kan? Kemudian
isim fa'ilnya wajibun. Kemudian ini apa kalau ini? Apa? Mandubun. Mandubun. Berarti bentuknya apa? Maf'ul. Isim Maf'ul. Pak, pertanyaannya sekarang kalau wajib itu kok menggunakan isim fa'il, kalau mandub itu kok menggunakan isim maf'ul, Pak? Bu. Iya. Ayo. Ini dulu pernah lah, saya sering singgung ini. Jadi seperti ini, Pak. Nanti mempengaruhi terhadap cara baca kalimat fi'ilnya, Pak. Atau kalau sunat itu yang dipakai isim maf'ulnya atau isim fa'ilnya. Ini disunahkan, berarti menjadi masnunun. Kalau haram yang dipakai adalah haramun. Kalau sunat masnunun atau mustahabun. Kalau haram haramun, kalau istilah makruh yang dipakai adalah makruh. Sehingga Pak, kalau menemukan fiilnya dari kata sunat itu pasti dibaca yusannu. Ya, tidak ada yang yasunnu. Tapi dibacanya yusannu. Karena istilah sunat itu yang dipakai adalah pasifnya. Fiilnya berarti majhul, kalau nanti yang dipakai isimnya itu adalah apa? Masnunun. Paham maksud saya, Pak? Tapi kalau haram yang dipakai adalah apa? Yahrumu. Harumah yahrumu. Tidak yuhromu, gak seperti itu, Pak. Maka jangan buat-buat, kan artinya yang diharamkan. Iyalah, yang haram itu maksudnya. Ya, kalau diharamkan itu nanti yuharromu, nanti hurrimat, seperti itu kan. Tapi kalau istilah haram itu adalah cukup menggunakan kata haruma yahrumu, nanti yang dipakai adalah isim fa'ilnya haramun. Paham, Pak? Ya. Kemudian kalau istilah makruh yang dipakai adalah makruhun, maka nanti kalau ketemu dengan fi'il madhi atau mudhari'nya maka dibaca kuriha atau yukrohu fi'il mudhari'nya. Jadi jangan dibaca karoha atau dibaca yakrohu, gak bisa. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang biasa ghalibnya yang dipakai oleh orang Arab. Ya. Ya Pak ya, paham itu maksudnya. Jadi kalau isim fa'il itu, kalau istilah wajib itu yang dipakai adalah wajaba yajibu, wajibun. Nanti kalau istilah sunat itu mantubun, berarti yang dipakai nanti yundabu, seperti itu Pak. Jangan yandabu atau dibaca yang lain. Pasti itu majhul, karena yang dipakai adalah pasifnya. Oke, paham ya. Berarti wawai wawairihima dan selain keduanya. Sehingga ini bisa jadi jawab juga ya. Atau bisa fa-nya disebut atau pada sa'alani. Tapi tetap dibaca fa ya. Ayo, tadi Bu Mukulsum keliru ini bacanya. Apa Bu tadi bacanya sampean, Bu? Yang mana ya? Wajib tuh. Ajib tuhu benar kah Pak? Bu, Mas? Salah. Yang benar apa? Fa'ajab tuhu. Nah, karena kenapa? Sesuai dengan kaidah Bu, ini fi'il madinya adalah ajabah Bu. Ajabah ketika ditemukan dengan ta mutaharrik maka menjadi ajabatu. Enggak bisa jadi ajabah jadi ajib, Bu. Maka di sini cuma dibuang, Bu. Ada proses ilal menjadi ajab tuh, enggak boleh dibaca ajab tuh, enggak bisa seperti itu. Maka dibaca ajab betul. Saya mengijabah atau menjawab ya, menjawab atau Memenuhi bisa. Kalau sekarang itu apa istilahnya? Men-ACC. Oke. Kenapa Pak? Bu, ada yang pertanyaan tadi? Lanjut. Oke. Maka di sini sama persis ya dengan sa'ala tadi fi'il madhi mabni. Nah, ini mabni fathah, ini mabni sukun ya. Ini yang mabni sukun. Fa'ajabtuhu. Ini adalah maf'ulun bih. Oke. Terus bacaannya apa, Pak? Bu? Ila su'alihi. Seperti itu ya. Ila su'alihi. Ada yang nggak pakai
Hamzah, Pak. Ada yang pakai alif, dibaca su'lihi, sama itu artinya. Pertanyaan atau permintaan. Ya, ada yang nggak pakai memang. Ada kata su'lihi. Ada su'alun, ada su'lun. Itu sama-sama dipakai. La su'alihi gampang ya, jar majrur dan susunan idhofah. Sama persis dengan apa yang tadi. Taliban lisawabi. Fi dzalika Taliban lisawabi. apa? Ini jar majrur tapi majrurnya terdiri dari isim isyarah. Sehingga kalau nanti ditanya sama teman-teman yang menerima setoran, Pak, zalika ini kan isim isyarah, mahalnya mahal apa? Sampean harus bisa menjawab. Jawabannya apa yang benar? Majar. Ditanya Majar. juga kan, Pak, ya? Ditanya ya sama Mas Zul. Yang pernah ikut, yang sudah ikut. Mudah-mudahan nanti efektif, ya bisa sambil setoran. Fi dzalika. Nah, ini mahalnya mahal jar. Jadi kapan diistilahkan mahal itu, Pak? Kenapa gak dibaca langsung jar? Jar itu untuk yang mempunyai tanda i'rab nantinya. Kalau dia tidak mempunyai tanda i'rab karena mabni seperti ini, maka itu mahalnya saja dianggap ya. Dianggap jar secara tempat. Mahal itu secara tempat, Bu. Oke, itu kira-kira ila su'alihi fi dzalika. Terus kemudian di sini nasab kira-kira jadi apa, Pak? Sesuai dengan kisi-kisinya yang ada menjadi maf'ulun bi ajli. Ayo, kalau ini maf'ul li ajli, cara menerjemahnya bagaimana? Apa maf'ul li ajli itu apa dulu? Apa itu maf'ul li ajli, Pak, Bu? Isim yang dibaca itu yang menjadi alasan. Menjadi alasan, isim yang dibaca nasab menjadi alasan. Alasan. Alasan dari sebuah pekerjaan. Jadi ini alasan dari mana? Ayo, saya mau tanya. Alasan taliban ini alasan dari? Ayo Pak, Bu, Mas. Mana ini? Fiilnya yang dijadikan alasan itu mana? Yang melatar belakangi memberi alasan ini apa? Ta'ala kayai. Ajab tuh, Bu, Pak. Saya itu mengijabah berdasarkan apa alasan saya mengijabah? Ya tidak lain taliban lisawabi. Karena ingin mendapatkan pahala. Seperti itu loh maksudnya, Pak. Jadi ini alasan dari apa? Alasan dari ajab tuh. Paham maksudnya. Untuk taliban di sini bentuknya adalah apa? Isim Fa'il. Isim fa'il, fi'il madinya apa? Talaba. Tolaba Yatlubu. Tolaba yatlubu. Ini adalah jar majrur. Oke, jar majrur lisawabi ya, gampang saja jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad. Apa sawab itu artinya? Ganjaran. Pahala atau ganjaran. Gampang ini minallahi. Jar majrur. Kemudian ini kira-kira jadi apa? Jazaan ya. Sesuai dengan yang ada menjadi hal ya. Sambil atau dalam keadaan mengharap balasan ala tasnifi. Coba bentuknya tasnifi ini apa, Pak, Bu? Masdar yai. Masdar dari fi'il madhi apa? Apa ya masdar? Sonnafa yusonnifu tasnifan. Fi'il amarnya apa? Sonnif. Fi'il isim fa'ilnya apa? Sonifun. Hah? Sonipun. Musonnifun, Pak. Sonipun. Kan qolal musannifu itu fa'ilnya, pelakunya. Ya, ada tasnifi. Atas penyusunan seperti itu kan. Sonnafah menyusun, musannif penyusun. Kemudian tasnif penyusunan. Penyusunan ini adalah isim isyarah. Mahalnya saya mau tanya, mahalnya apa? Maljar. Maljar. Jarin maljar. Apa itu isim isyarah, Pak, Bu?
Petunjuk. Ketunjuk. Untuk mengenal isim isyarah ya hafalkan. Isim yang menunjukkan kepada musyari ilaih. Iya, kata petunjuk. Masya Allah. Nah, seperti itu. Hukumnya apa? Mabni. Mabni. Isim yang baca mabni ada berapa? Nah, Ada 6. 6. Kalimat yang terletak setelah isim isyarah apabila bersamaan dengan al, ini sering saya sampaikan, apabila bersamaan dengan al di i'rab menjadi Badal. apa kaidahnya? Hazal mukhtasari. Apa kaidahnya? Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Jadi kalimat yang terletak setelah isim isyarah apabila bersamaan dengan al maka dia ikut menjadi naat atau jadi badal atau ya atau bayan sama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dibaca apa? Hadzal karena maka di sini penting kan saya tanya apa mahalnya? Mahal jar. Sehingga kalau ada kalimat yang ikut pada kalimat ini karena sudah ketahuan mahalnya maka harus dijarkan juga. Seperti itu loh maksudnya, Pak. Kenapa harus mengetahui mahalnya? Karena kalau ada kalimat yang ikut dalam kasus seperti ini dia harus dibaca sesuai dengan mahalnya ini. Kalau ini mahal jar maka dibaca jar juga. Hadzal mukhtasari. Oke. Baik. Nah, ini mungkin sudah ditanya-tanya. Coba sekarang materi ke-13. Nah, silakan. Masih ada waktu. Nah, terlalu lama, terlalu Pak. 1 jam Pak ternyata. Untuk penjelasannya. Ya. Silakan bisa dicoba baca dulu sebelum kita bahas, baca dulu sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Kan belum. Jadi nggak apa-apa kalau pertama kali itu. Silakan. Dari yang perempuan dulu. Tadi perempuan 1 orang yang mewakili, sekarang perempuan lagi. Bu, Mbak, siapa yang mau coba baca? Ya. Siapa? Sudah saya aja Ustaz. Siti Rusmiati. Ya silakan Mbak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadal mukhtasari wa fit taufiqi lis-shawabi wa huwa diddu al-khoto'i innahu ta'ala ala ma yasha'u ayyuridu qadirun bi'ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Oh, kok langsung benar semua ini. Oh benar. Ayo. Yang laki-laki, Pak, silakan lanjut. Siapa yang mau ganti? Mau dirusakkah bacaannya terserah. Saya. Oh, Yang lain Pak dulu Pak, gantian. Ayo siapa? Saya Ustaz. Iya silakan Saya. Pak Sunario. Iya silakan Pak Sunario. Dirusak gak apa-apa ya. Iya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamamin hadzal mukhtasari wa fil taufiqi lis-shawabi wa huwa tiddul khoto'i innahu ta'ala ala ma yasha'u yuridu qadirun Lanjut. yuridu qadirun ay qadirun bi'ibadihi latifun khabirun bi aqwali ibadihi. Oke. Pak, Bu, ini kayaknya gampang ini ya. Kalau gampang saya percepat saja. Ini lanjutannya ya. Hah?
Pak, ini bacaannya sudah tepat semua. Jadi dibacanya apa? Rogiban. Ini isim fa'il, Pak. Ya. Hah? Kenapa Pak? Kenapa Pak Edi? Siapa tadi, Pak? Oh, Lanjut Kiai. iya lanjut. Pak, sesuai dengan kisi-kisi yang ada dalam kitabnya, rogiban itu jadi apa? Kalau yang punya kitab, punya hal jadi hal ya. Itu sama Pak ya dengan jazaan tadi karena ini lanjutannya. Bukan hanya mengharap balasan atau pahala, tapi juga apa? Motivasinya adalah rogiban. Apa artinya rogiban itu Pak? Merindukan. Rogiban itu tergantung kalimat setelahnya Pak ya, atau tergantung muta'addinya. Kalau setelah rogiban itu muta'addinya ya, berarti maknanya benci. Kemudian ada rogibah fi itu mempunyai makna cinta Pak. Kalau setelah rogibah muta'addinya adalah fi, rogibah fihi, seperti itu ya. Paham? Tapi ini maksudnya kalau rogiban ila berarti mempunyai mana? Harap. Ya, artinya dia itu bermaksud mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksud fil i'anati. Ya, bacaannya seperti itu sudah benar karena ini adalah jar majrur. Min fadlihi. Gampang ya, min fadlihi, fadlun, keutamaan, karunia, sama. Ini adalah susunan jar majrur dan berarti langsung saya tanya, berarti haknya di sini disebut isim domir, mahalnya mahal apa Pak? Mahal jar. Mahal jar menjadi mudhafun ilaih ya. Min fadlihi, dari karunianya atau pemberiannya, ala Oke, tamamun. Apa artinya tamam, Pak? Sempurna. Atas kesempurnaan. Nggak boleh tanwin karena setelahnya adalah mudhaf ilaih. Berarti di sini mahalnya mahal jar. Ingat, setelah hadza kalau ada isim yang bersamaan dengan al, maka dia otomatis menjadi badal. Maka jangan sampai salah, ala tamamiha hadzal mukhtasari, atas kesempurnaan ringkasan ini. Terus juga wafid taufik lisawabi, dan di dalam memberi petunjuk. Jadi ini bentuknya apa Pak, Bu? Taufik ini Empire. bentuk apa? Segi ininya, sifatnya apa? Bukan, itu susunan Pak. Dari ilmu sorof ini maksudnya. Masdar Kiai. Masdar dari fi'il madi Yuwafiqu. Iya. Yuwafiqu taufiqon. Jadi kalau wafaqah memberi petunjuk, kalau taufik ya Masdar. ya memberi petunjuk, taufik itu, dan pemberian petunjuk lissawabi, untuk apa sawab itu? Jawaban. Untuk kebenaran ya. Kebenaran. Jadi maksudnya ya bermaksud kepada Allah untuk minta tolong, menuju kepada Allah untuk meminta tolong dari karunia-Nya agar ringkasan ini menjadi ringkasan yang sempurna, dan juga minta untuk diberikan taufik agar tidak salah-salah atau benar. Oh, ini dijelaskan. Apa itu shawab? Wahwa, lanjut. Bidul. Itu kenapa dibaca rofa, Pak, Bu? Jadi khobar. Sebagai khobar. Mana mubtadanya? Wah, mubtada kalau terdiri dari huwa ini disebut khobar mubtada apa, Pak, Bu? Mubtada isim domir. Isim domir ya. Jadi kalau huwa itu hampir dipastikan jadi mubtada ya, domir, dan itu domir munfasil, nggak boleh mubtada domir muttasil ya, nggak bisa kan? Karena yang apa alasannya?
Karena berada di awal kalimat. Ya, karena mubtada itu pasti di awal kalimat, sedangkan yang bisa menjadi awal kalimat itu hanyalah dhamir Munfasil. Maka setiap mubtada punya khobar, maka itu jadi khobar. Apa itu khobar, Pak, Bu? Menjelaskan mubtada. Apa? Yang menjelaskan mubtada. Di Menyempurnakan menyempurnakan makna Sebelumnya. mubtada. mubtada. Ya, biar lebih keren, Pak Edi. Baca ya, tinggal baca wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah, seperti itu. Iya. Nah, itu sudah saya pilihkan di at-tadrib itu, di buku nahwunya itu yang penting-penting ya, biar dilihat hafal alfiyah, walaupun yang dihafal cuma berapa bait saja itu, Pak Edi. Mau menghafal 1000 kan nggak mampu, jadi hafalkan kutipan-kutipan yang penting. Apa itu khobar? Khobar dibagi berapa, Pak, Bu? Bagi 2. Ada dalilnya apa? Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna alladhi siqatlah. Sambil nyontek Mas Arya, mana orangnya? Betul ini sambil nyontek ini. Itu kan sudah saya pilihkan bahkan dalil-dalilnya ya. Ini dalil ini kan seperti itu. Nah, Betul Ustaz. Wal Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlatan. hawiyatan Makna allazi siqatlah. Oke, wa huwa diddul khata'i. Maka khata'i di sini menjadi apa? Ilaih. Mudafun ilaih. Hukum mudhaf ilaih bagaimana? Jar. Jar. Apa kata alfiahnya? Yo, siapa yang Nyerah. cepat? Nyontek. Ada kok di Nyerah. kitab at-tadribnya itu. An-Nahwu at-Tadribi ya, di rumus. Wasani yajrur wan wi min au fi idza lam yaslu illa dzaka wal lama khuza. Ya. Jadi Mana nanti dikira hafal kan kalau sudah hafal kutipannya, dikira hafal 1000. Didul khoto'i yang dimaksud shawab itu ya kebalikan salah. Didul khoto' itu didu kebalikan, Pak. Masdar dari kata dhabdah ya. Didun. Innahu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini innahu bacaannya. Kenapa dibaca innahu gak dibaca annahu, Pak? tadi Ada kalimat. Karena masuk kepada isim. Karena masuk kepada isim. Nah, hamzahnya di bawah. Nah, ini paling pintar, paling tepat. Hamzahnya ada di bawah bilangnya. karena Jadi kenapa dibaca innahu? Karena hamzahnya ada di bawah, Pak. Dibaca Dan di pertengahan enggak, ya serius. Ustaz. Ada sebenarnya ada alasannya. Faksir fil ibtida wa fi bad isilah, itu kalau itu jawaban yang serius tadi, jawaban yang enggak serius ya. Tapi masuk akal juga seperti itu. Jadi kalau mau ke alfiahnya ini karena permulaan kan, bukan menjadi apa namanya, agak punya mahal atau nah ini faksir fil ibtida wa fi bad isilah, enggak ada di An-Nahwu at-Tadribinya. Oke, innahu karena sesungguhnya Allah. Ayo, ada yang tahu inna ini kalimat apa, Pak, Bu? Sibul isma wal kafa. Ya. Kalimat huruf. Huruf. Huruf apa namanya? Taukid ya. Amrun Taukid. Amalnya apa ini? Tansibu isma wa taf'ul khabar. Kok tahu, Pak? Tahu dari mana? Tahu dari mana, Pak? Dari kamu cerita. Coba, ada yang Pak? Mumpung saya juga ini. Mumpung saya ngasih keranjang kuning ya, tahu dari kitab An-Nahwu at-Tadribi seperti itu. Biar ada yang check out ini. Jadi Yang sorot ya ini. belum ada yang check out. Jadi ada, bahkan dijelaskan di situ apa katanya,
Amalnya inna itu bagaimana? Oh ini kayaknya ada yang mau check out ya. Amala inna ja'al kok amala inna li inna anna tahu apa saja saudaranya? Coba li inna anna laita lakinna la'al La'alla ka'anna malikana mal min walikana min amal. amal. Jadi nanti punya saudara. Amalnya sebagaimana? Amalnya kebalikan dari karena Sibul mubtada ismuha wa tarfa'u khabar. Oke. Maka di sini kira-kira mana isimnya Pak, Bu? Domir hu Domir. Oh, berarti di sini hu mahalnya mahal apa? Nasab. manasab. Innahu karena sesungguhnya Allah kembali kepada Allah Ta'ala ini sifat ya. Nah, sifat tapi berupa fi'il ini biasa ya. Ta'ala berupa fi'il mati Pak ya. Nah, terus mana khobarnya kira-kira karena sesungguhnya Allah? Ayo khobarnya mana? Jumlah jar majrur. Qadirun Pak. Kan sambungannya ke sini. Ya, coba cek di kitab at-tadribnya. Oh iya, qadir. Sambil nyontek ke kitab at-tadribnya. Ya. Kitab at-tadribnya sesuai ya benar ya di kisi-kisinya apa? Qadirun ya. Ya. Qadirun khabar inna. Untuk yang punya ya, yang belum punya mumpung saya anu juga ini. Oh ini ngaji apa jualan? Yang penting ngaji dulu, jualannya kan terakhir. Pak. Yang nggak boleh kan jualan dulu baru ngaji. Saya ngaji dulu ini loh Pak. Loh. Pak Haji Nasor. Pak kondisikan dulu Pak. Qadirun. Oke ya, innahu kan sungguhnya Allah Ta'ala ala ma yasha'u atas sesuatu. Oke, kalau ada ma seperti ini ma apa Pak? Mausul. Ma mausul. Isim mausul. Kok tahu ini adalah isim mausul ma ini? Yang ada di tadribi ya. Hah? No, tahu deh. Ya enggak seperti itu juga. Lalu juga Nah, jadi ini isim mausul karena butuh silah dan aidnya. Silah dan aid. Silah aid. Kira-kira mana silahnya Pak? Silahnya Iya, mana apa itu silah? Apa itu silah? silah adalah Jumlah atau syibhul jumlah atau sibul jumlah yang setelah isim isim mausul. mausul. Yasha'u berarti. Ya, yasha'u. Di sini kenapa disebut dengan jumlah? Karena Coba AR ini atas nama siapa ya? Ini pesawat. AR agak Arya Ustaz. Oh iya, iyalah kena. Pak Haji Nasor, coba siapa yang bunyi kruk 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 kruk? Pak Haji Nasor. Mana enggak ya? Iya. Pakai headset Pak ya. Biar Pakai. nah, headsetnya kurang masuk kayaknya Pak. Oh. Kurang ditanya. Nah. Iya. Oke, alama yasha'u ini jumlah apa namanya? Yasha'u. Ismiyah. Jumlah ismiyah apa fi'liyah? Coba cek di tadribnya itu yasha'u itu apa i'rabnya coba cek di kitabnya itu. fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu'. Oke, apa kira-kira ada yang tahu apa ini fi'il madinya yasha'u? Sya'a. Sya'a. Ya, artinya apa, Pak? Menghendaki. Menghendaki. Itu fi'il madi kira-kira sya'ah. Itu bina apa, Pak? Kalau dari ilmu sorof itu bina apa? Bina ajwab. Ajwab. Sya'ah. Bina ajwab atau bisa bina Bina mahmuz. plus mahmuz. Mahmuz. Hamzah. Oke. Alama yasha'u berarti di sini fi'il mudhari. Saya mau tanya dulu, ini enggak disinggung tadi. Fi'il mudhari di sini mu'rab apa mabni, Pak? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Tidak bertemu dengan nun Coba pelan-pelan. Kenapa mu'rab? karena tidak bertemu dengan sesuatu. nun jaman niswa. Contoh kita tahu nun jamak niswa. Ya kan? Jadi itu mu'rab min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru naman futin itu kalau kata Ibnu Malik. Terus kemudian kalau di sini mu'rab i'rabnya rafa, nasab atau apa? Rafa. Rafa. Kenapa di sini rafa?
Karena tidak didahului dengan amil nawasib dan amil jawazim. Amil jawazim. Tahu dari mana, Pak? Rumus pintar. Nahu Enggak, kata Ibnu Malik, Pak, dikatakan raf'ul mudhari alladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Terus kemudian rafa'nya menggunakan apa, Pak? Bu? Zahir. Dhammah. Dhammah. Dhammah dulu, nanti enggak ada pertanyaan dhammah. Kenapa rafa menggunakan dhammah? Sahihul akhir. Karena sholat. Zahir. Sahihul akhir itu bukan menyebabkan dhammah. Itu menyebabkan dhammah dhahir. Isim mafrad. Kok ada fi'il Pak loncat ini Isim, sorry, salah. Tidak bertemu dengan sesuatu. tidak bertemu dengan Tidak bertemu dengan sesuatu. apa itu sesuatu, Pak? Alif Waw tasnya, waw jamaah, Jama dan nun taukid, Ya. Jadi itu sesuatu ya. Sahrini. Nah, berapa? Non taukid, non jamak niswah ya. Kemudian alama ya syarafahnya baru di sini. Kenapa menggunakan dhahir? Karena sahihul akhir. sahihul akhir. Kenapa yasha'u disebut sahihul akhir? Bukan Tidak terdiri dari huruf il. ilat. Karena hamzah ini bukan huruf ilat ya. Ya, cuman di sini dikatakan ghairu salim biasanya seperti itu. Iya. Sahih tapi ghairu salim karena masih ada hamzah. Berarti alama yasha'u kata yang sama dengan yasha'u ay yuri itu sama persis yasha'u dan yuri itu artinya berkehendak. Ini adalah khobar dari innahu. Inilah khobarnya inna dibaca rafa. Qadirun. Apa artinya qadirun? Mampu. Ay qadirun atau kuasa. Qadirun. Ya, jadi qadirun ay qadirun. Sama artinya. Terus wa bi ibadihi ini sambungannya. Wa bi ibadihi apa bacaannya? Latifun. Latifun jadi apa? Khobar awal. Latifun khabirun. Khabar dari mana? dari Innahu berarti. Jadi seperti ini sebenarnya ini, Pak. Ini kan seakan-akan mentakdir wa innahu bi ibadihi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi mentakdir seakan-akan ada ininya. Ada innahu ala ma yasha'u qadirun wa innahu ala ibadihi seperti itu. Wa bi ibadihi latifun khabirun. Bi ahwali maksudnya khabirun itu apa? Ai bi ahwali khabirun bi ahwali ibadihi. Nanti ada penjelasan latifun dan khabirun itu apa. Nanti penjelasan pada materi ke-14. Kita stop dulu kayaknya sudah jam 10:30 di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua, dimudahkan segala urusan kita. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Yang dalam keadaan sulit diberi kemudahan. Ala hadiniyah bisri barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.